Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara perkuliahan hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Anita MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali hari ini, kami dari kelompok 6 ditugaskan untuk memaparkan suatu kajian ilmiah yang berjudul Managers as Decision Makers, yaitu manajer sebagai pembuat keputusan. Sebelum ke pembahasan materi, di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, sekaligus pemampar pemateri pada presentasi hari ini. Yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Naufal Abid Santosa, NIM 2114280. Di sini saya sebagai moderator dan pemapar materi. Selanjutnya ada teman saya, Desmiranti Rahma. Dia adalah pemapar pemateri presentasi pada hari ini. Selanjutnya ada Ukar Sukrullah, dia adalah PJ dari mata kuliah pengantar manajemen sekaligus pemapar pemateri pada presentasi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada pemapar pemateri yang pertama, al-waktu al-makan tafaddal bi hurmah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desmiranti Rahma dengan nomor induk mahasiswa 2114282. Di sini kami dari kelompok 6. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai manajer sebagai pengambil keputusan. Pada bab ini, kita akan mempelajari proses pengambilan keputusan dengan cara menentukan keputusannya, menjelaskan 8 langkah dalam proses pengambilan keputusan, lalu bagaimana sih manajer membuat keputusan, yaitu dengan cara didiskusikan asumsi pengambilan keputusan rasional, menjelaskan konsep rasionalitas terbatas, kepuasan, dan eskalasi komitmen. Lalu menjelaskan juga tentang jenis keputusan dan kondisi pengambilan keputusan, menjelaskan 2 jenis masalah dan keputusan, membandingkan 3 kondisi pengambilan keputusan, menjelaskan pendekatan pilihan keputusan maksimal, maksimin, dan minimaks. Lalu di sini ada gaya pengambilan keputusan. Menjelaskan 2 gaya pengambilan keputusan, lalu mendiskusikan 12 bias pengambilan keputusan. Selanjutnya, di sini ada pengambilan keputusan yang efektif di dunia saat ini. Di sini menjelaskan bagaimana manajer dapat membuat keputusan yang efektif di dunia saat ini. Lalu kita juga akan menyebutkan 6 karakteristik proses pengambilan keputusan yang efektif. Lalu menyebutkan 5 kebiasaan organisasi yang sangat andal. Lalu di sini ada pengambilan keputusan. Keputusan ini membuat pilihan dari 2 atau lebih alternatif. Proses pengambilan keputusannya ini dengan cara mengidentifikasi masalah dan kriteria keputusan dan mengalokasikan bobot pada kriteria. Lalu mengembangkan, menganalisis, dan memilih alternatif yang dapat menyelesaikan masalah, menerapkan alternatif yang dipilih, dan mengevaluasi efektivitas keputusan. Selanjutnya di sini ada pengambilan keputusan proses. Yang pertama di sini identifikasi dari masalah. Ada perwakilan penjualan, misalkan perwakilan penjualan saya membutuhkan komputer baru. Lalu selanjutnya mengidentifikasi kriteria keputusan. Bagaimana seperti memori dan penyimpanan kualitasnya, tampilannya, masa pakainya, baterainya, garansinya, membawa beratnya. Setelah itu selanjutnya kita alokasikan bobot untuk kriteria. Dilihat dari seperti di sini yang terletak di sini, memori dan penyimpanan, daya tahan baterai, membawa beban, jaminan, dan kualitas tampilan. Lalu selanjutnya ke pengembangan alternatif.
Di sini ada Toshiba Protect, HP Pavilion, dan Sony Vaio dan sebagainya. Selanjutnya ada analisis alternatif. Next. Oke, di sini kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Ketidaksesuaian antara keadaan yang ada dan keadaan yang diinginkan. Lalu karakteristik masalah. Jadi di sini masalah menjadi masalah ketika seorang manajer menyadarinya. Ada tekanan untuk memecahkan masalah. Manajer harus memiliki wewenang, informasi, atau sumber daya yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan ini kita harus membuat pilihan dari 2 atau lebih alternatif. Cara atau proses pengambilan keputusan ini dengan cara mengidentifikasi masalah dan kriteria keputusan dan mengalokasikan bobot pada kriteria, mengembangkan, menganalisis, dan memilih alternatif yang dapat menyelesaikan masalah, menerapkan alternatif yang dipilih, mengevaluasi efektivitas keputusan. Lalu ada langkah kedua. Langkah kedua ini yaitu mengidentifikasi kriteria keputusan. Kriteria keputusan ini adalah faktor-faktor penting yang relevan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti biaya yang akan dikeluarkan, seperti investasi yang diperlukan, resiko yang mungkin dihadapi, seperti peluang yang gagal, hasil yang diinginkan seperti pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini kita mengalokasikan bobot pada kriteria. Kriteria keputusan tidak sama pentingnya. Pemberian bobot untuk setiap item menempatkan item dalam urutan prioritas yang benar dari kepentingannya dalam pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi apa yang telah disampaikan oleh Desni. Langsung saja kita ke materinya. Kriteria dan bobot untuk penggantian komputer. Yang pertama, kriteria memori dan penyimpanan. Bobotnya 10. Daya tahan baterai 8, membawa berat 6, jaminan 4, kualitas tampilan 3. Yang selanjutnya, langkah 4. Mengembangkan alternatif. Mengidentifikasi alternatif yang layak. Alternatif dicantumkan tanpa evaluasi yang dapat menyelesaikan masalah. Langkah 5. Menganalisis alternatif. Menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing alternatif. Penilaian alternatif didasarkan pada kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi dalam langkah 2 dan 3. Yang selanjutnya, nilai ternilai komputer, laptop menggunakan kriteria keputusan. Yang pertama, Toshiba dilindungi. $100. Memori penyimpanannya 10, daya tahan baterainya 3, membawa beratnya 10, jaminannya 8, kualitas tampilannya 5. Yang selanjutnya, Dell Inspiron 700 meter. Memori penyimpanannya 8, daya tahan baterainya 7, membawa beratnya 7, jaminan 8, dan kualitas tampilannya 7. Dan yang ketiga, Apple iBook. Apple iBook memori dan penyimpanannya 8, daya tahannya 7, membawa beratnya 7, jaminannya 8, dan kualitas tampilannya 7. Yang selanjutnya langkah 6. Memilih alternatif.
Memilih alternatif terbaik. Alternatif dengan total bobot tertinggi dipilih. Langkah 7. Menerapkan alternatif. Menerapkan alternatif yang dipilih ke dalam tindakan, menyampaikan keputusan kepada dan mendapatkan komitmen dari mereka yang akan melaksanakan keputusan tersebut. Yang selanjutnya, evaluasi alternatif laptop terhadap kriteria tertimbang. Yang pertama, Toshiba dilindungi, $100. Memori dan penyimpanannya 100, baterainya 24, membawa beratnya 60, jaminannya 32, kualitas tampilannya 15, dan totalnya 231. Yang kedua, Dell Inspiron 700 meter. Memori dan penyimpanannya 80, baterainya 56, beratnya 42, jaminannya 32, kualitas tampilannya 21, dan totalnya 231. Dan yang ketiga, Apple iBook. Apple iBook memori penyimpanannya 80, baterainya 56, beratnya 42, jaminannya 32, kualitas tampilannya 21, dan totalnya 231. Yang selanjutnya, langkah 8, mengevaluasi efektivitas keputusan. Keabsahan keputusan dinilai dari hasilnya. Seberapa efektif masalah diselesaikan dengan hasil yang dihasilkan dari alternatif yang dipilih. Yang kedua, jika masalahnya tidak teratasi, apa yang salah? Selanjutnya, keputusan dalam fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Apa tujuan jangka panjang organisasi? Strategi apa yang paling baik untuk mencapainya tujuan? Apa yang seharusnya menjadi tujuan jangka pendek organisasi? Seberapa sulitkah tujuan individu seharusnya? Yang kedua, pengorganisasian. Berapa banyak karyawan yang harus saya laporkan kepada saya? Berapa banyak sentralisasi yang harus ada dalam organisasi? Bagaimana seharusnya pekerjaan dirancang? Kapan organisasi yang menerapkan struktur yang berbeda? Yang ketiga, terkemuka. Bagaimana cara menangani karyawan yang muncul menjadi rendah dalam motivasi? Apa kepemimpinan yang paling efektif? Gaya dalam situasi tertentu. Bagaimana perubahan spesifik akan mempengaruhi produktivitas pekerja? Kapan waktu yang tepat untuk merangsang konflik? Yang terakhir, mengontrol. Kegiatan apa dalam organisasi yang perlu dikendalikan? Bagaimana seharusnya kegiatan tersebut dikendalikan? Kapan penyimpangan kinerja menjadi signifikan? Dan jenis sistem informasi apa manajemen yang harus dimiliki organisasi. Yang selanjutnya, membuat keputusan. Rasionalitas. Manajer membuat pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dengan batasan tertentu. Asumsinya adalah bahwa pengambilan keputusan yang pertama sangat rasional, sepenuhnya objektif dan logis. Yang kedua, telah hati-hati mendefinisikan masalah dan mengidentifikasi semua alternatif yang layak. Selanjutnya, memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Dan
akan memilih alternatif yang memaksimalkan hasil untuk kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi mereka. Yang selanjutnya, membuat keputusan. Rasionalitas terbatas. Manajer membuat keputusan secara rasional, tetapi dibatasi oleh kemampuan mereka untuk memproses informasi. Asumsinya adalah bahwa pengambil keputusan yang pertama tidak akan mencari atau memiliki pengetahuan tentang semua alternatif. Yang kedua, akan memuaskan memilih alternatif pertama yang ditemui yang memuaskan memecahkan masalah daripada memaksimalkan hasil keputusan mereka dengan mempertimbangkan semua alternatif dan memilih yang terbaik. Pengaruh pada pengambilan keputusan. Peningkatan komitmen terhadap keputusan sebelumnya meskipun ada bukti bahwa itu mungkin. Mungkin itu materi yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Nopal. Baik, di sini saya sebagai pemapar materi berikutnya. Jenis masalah dan keputusan. Masalah terstruktur melibatkan tujuan yang jelas, sudah familiar, telah terjadi sebelumnya. Apakah informasi yang jelas dan lengkap tentang masalah tersedia dan lengkap? Keputusan terprogram. Keputusan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Berikutnya yaitu jenis keputusan terprogram. Prosedur, serangkaian langkah yang saling terkait yang dapat digunakan untuk manajer untuk merespon, menerapkan kebijakan terhadap masalah terstruktur. Aturan, pernyataan ekspektif yang membatasi apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh seorang manajer atau karyawan. Aturan, sebuah pedoman umum untuk membuat keputusan tentang masalah terstruktur. Berikutnya yaitu contoh kebijakan, prosedur, dan aturan. Aturan, terima semua barang dagangan yang dikembalikan pelanggan. Prosedur, ikuti semua langkah untuk melengkapi dokumentasi pengambilan barang dagangan. Aturan, manajer harus menyetujui semua pengambilan uang lebih dari 5.000 US dollar. Masalah dan keputusan lanjut. Masalah lanjutnya yaitu masalah dan keputusan lanjutan. Masalah tidak terstruktur. Masalah yang baru atau tidak bisa dan yang informasinya ambigu atau tidak lengkap. Masalah yang membutuhkan solusi yang dibuat khusus. Keputusan tidak terprogram. Keputusan yang unik dan tidak terulang. Keputusan yang menghasilkan tanggapan unik. Berikutnya yaitu keputusan terprogram versus tidak terprogram. Karakteristik. Jenis masalah, tingkat menerjal, frekuensi, informasi, saran, rangka waktu untuk solusi bergantung kepada. Berikutnya itu keputusan terprogram. Terurus, berulang, rutin, tersedia, jelas, spesifik, pendek, prosedur, aturan, kebijakan. Kemudian keputusan tidak terprogram, tidak terstruktur, tidak struktur, tingkat atas baru tidak biasa, ambigu atau tidak lengkap, tidak jelas, relatif panjang, penilaian dan kreativitas. Berikutnya itu ada kondisi pengambilan keputusan. Kepastian situasi di mana seseorang manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil dari setiap pilihan alternatif diketahui. Situasi di mana manajer mampu memperkirakan kemungkinan probabilitas hasil yang dihasilkan dari
pilihan alternatif tertentu. Berikutnya yaitu syarat yang harus diketahui. Pertama itu ada keputusan. Keputusan membuat proses, masalah, kriteria keputusan, pengambilan keputusan yang rasional, rasionalitas terbatas, memuaskan, eskalasi komitmen, pengambilan keputusan intuitif. Masalah terstruktur, keputusan terprogram, prosedur. Aturan, masalah tidak terstruktur, keputusan tidak terprogram, kepastian. Ketidakpastian, gaya direktif, gaya analitis, gaya ekspresi, gaya konseptual, gaya perilaku, heuristik, perangkat lunak, manajer kinerja bisnis, BVM. Sekian pemaparan materi dari saya. Berikut kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya yaitu langsung saja saya tutup. Untuk acara selanjutnya, jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di grup atau di kolom komentar. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri pertama akan memberikan kesimpulan. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah kami bahas. Jadi pengambilan keputusan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam menetapkan alternatif solusi permasalahan organisasi atau lembaga, kemudian menetapkan satu di antara banyak alternatif sebagai solusi yang dianggap tepat. Terdapat 8 tujuan yang sudah disebutkan tadi. Diantaranya yang pertama, ketahui tujuan utamanya. Tujuan utamanya untuk mengambil sebuah keputusan, kamu perlu mengetahui tujuan utama yang diharapkan. Lalu ada identifikasi masalah, tadi sudah dibahas. Masalah itu sendiri adalah celah antara kondisi yang kita harapkan dengan apa yang sedang kita hadapi. Ketika mengidentifikasi masalah utamanya bersama pihak lain, pastinya kamu akan menemui kebuntuan karena cara orang melihat masalah akan selalu berbeda. Kamu mungkin melihat sesuatu sebagai masalah sementara rekanmu tidak melihat sebagai masalah. Maka dari itu perlu adanya kesepahaman antara keduanya. Lalu tadi juga dibahas mengenai kumpulan data-data yang diperlukan. Data-data atau fakta ini diperlukan guna menghindari bias berlebih terhadap subjektivitasmu dalam 2 tahapan sebelumnya. Data-data ini juga menjadikanmu untuk lebih realistis. Selanjutnya, mengidentifikasi alternatif. Alternatif ini bisa lebih dari satu karena penyelesaian masalah tidak serta-merta bergantung pada alternatif baku. Ada baiknya pula kamu menyertakan konsekuensi dari alternatif yang telah kamu temukan. Lalu setelah mengidentifikasi, kita memilih alternatif tersebut. Dari sekian alternatif yang telah dirampung, saatnya memilih segelintir yang dirasa paling efektif. Caranya adalah dengan menentukan objektivitas dari masing-masing alternatif. Alternatif yang dipilih harusnya adalah yang lebih banyak unsur positif atau hal-hal yang memberikanmu kemudahan terlepas dari beberapa aspek negatifnya. Lalu kita mengevaluasi alternatif. Tahapan ini merupakan tahapan prediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baik itu positif maupun negatif. Kurang lebihnya kamu harus bisa memahami apa yang salah dan benar dari alternatif tersebut. Lalu menetapkan keputusan. Setelah menempuh 6 tahapan sebelumnya, sudah saatnya bagi kamu untuk mengambil keputusan. Yang terakhir yaitu yang ke-8, pengendalian dan pengevaluasian keputusan. Tahapan terakhir ini adalah tahapan mengevaluasi keseluruhan proses, bukan hanya mengevaluasi alternatif yang telah dipilih. Kamu bisa merefleksikan apa-apa saja yang sudah kamu tempuh dan mencari tahu apa yang perlu dikembangkan kembali dari segala tindakan yang sudah kamu lakukan dari tiap tahapan. Manfaat pengambilan keputusan secara mandiri ini merupakan salah satu upaya untuk lebih menerima dirimu sendiri. Dengan mengandalkan rasionalitas dan kemampuanmu sendiri dalam mengambil keputusan, kamu akan belajar dan tidak menyalahkan orang lain atas saran-saran yang dikemukakannya.